Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sarmadia Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi budidaya perikanan. Selanjutnya, 1. Dilakukan seleksi benih kandidat ikan nila hibrid. Untuk mendapatkan benih yang unggul, perbaikan kualitas genetik ikan dapat dilakukan melalui selective breeding yang merupakan salah satu program pemulihan benih. Aktivitas yang sudah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah mendatangkan berbagai jenis varietas unggul hasil pemuliaan dari luar negeri. Selain itu, kegiatan pembibitan ikan nila di Indonesia juga memanfaatkan variasi yang ada dalam negeri dengan cara memperkenalkan beberapa varietas nila. Selanjutnya yang kedua, selective breeding. Upaya peningkatan kualitas induk nila yang akan diterapkan dalam kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan selective breeding, yaitu dengan menggunakan induk berkualitas tinggi. Benih terlebih dahulu akan disimpan sampai menjadi induk melalui seleksi genetik. Seleksi genetik adalah program pemulihan yang bertujuan untuk meningkatkan susunan genetik ikan induk yang akan digunakan sehingga dapat menghasilkan benih yang unggul dan produktif. Seleksi breeding hanya menggunakan persilangan ikan induk yang memiliki karakteristik terbaik dalam populasi, misalnya nila rasati, redi tilapia, satrian janti, yang telah diproduksi di Pebiat Jati dengan mengacu pada program pemulihan antara induk kutis strain, betina strain, paduan Singapura jantan. Berikutnya, calon induk yang telah dipilih berdasarkan seleksi alam sehingga mereka telah beradaptasi dengan lingkungan. Dikawinkan secara alami untuk menghasilkan larva. Jumlah larva nila yang dihasilkan antara 400 sampai 1250 ikan dari sepasang induk. Larva yang dihasilkan kemudian dipelihara sampai mereka menjadi bibit dengan panjang 3-5 cm. Benih dari pemeliharaan dipanen dan kemudian dipilih menggunakan proses penilaian dengan bantuan alat yang disebut bak penilaian. Bibit yang tidak lulus penilaian memiliki pertumbuhan yang lambat sehingga dipelihara lagi di kolam pembibitan 2 yang terdiri dari 1205 sampai 500 ikan, sementara lainnya dipindahkan untuk dijual. Setelah pembibitan kedua, benih dipanen untuk diproses peringkatan lagi untuk mendapatkan 50% populasi terbaik. Berdasarkan pertumbuhan optimal dan seragam, bentuk tubuh yang baik dan warna cerah calon induk yang diperoleh melalui pembesaran sampai hari ini diambil dari 10-30 ekor ikan jantan dan 20-40 ekor ikan betina. Untuk kegiatan seleksi individu selanjutnya, setiap ikan dengan kriteria terbaik untuk ketahanan terhadap penyakit, warna paling cerah tidak pucat dan pertumbuhan optimal diambil 10-20 ikan jantan dan betina untuk penadaan. Sebagai kontrol diambil 100 ekor ikan jantan dan 200 ekor ikan betina. 2 ikan terbaik dan kontrol dikawinkan secara masif setelah matang gonat. Pemilihan induk gonat dewasa dilakukan satu persatu dengan mengganti keadaan lambung dan origenital induk betina ditebal menjadi hapa dan dibiarkan selama 5-7 hari sampai kondisi stabil tanpa stres. Keberhasilan pemulihan selektif dipengaruhi oleh kualitas air yang baik. Pemantauan kualitas air memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Pakan juga dibutuhkan untuk menghasilkan seleksi induk yang baik. Ada 2 jenis pakan di kolam pembibitan larva, yaitu pakan alami dan buatan. Selanjutnya, bibit unggul udang faname. Rekayasa genetika untuk pemulihan induk udang faname di dalam negeri sebenarnya dimulai oleh BPAP Situbondo sejak tahun 2003 di Pecaron, Situbondo. Pemulihan induk udang dilakukan dengan metode perkawinan silang induk asal hewan Florida dan lokal yang bebas penyakit. Persilangan itu diikuti dengan metode seleksi individu untuk memperoleh induk unggulan. Selanjutnya, dengan adanya pusat perbanyakan pemulihan induk, produksi induk unggulan nasional itu diharapkan meningkat dengan dipasarkan ke tempat-tempat pembenihan atau hatchery rakyat.
Induk udang hasil pemulihan dijual Rp 25.000 per ekor atau jauh lebih rendah ketimbang induk impor yaitu Rp 450 per ekor. Sementara itu harga benur Rp 17, Rp 20 per ekor atau separuh dari harga benur impor sebesar 35 per ekor. Budidaya udang Indonesia pernah menore masa keemasan pada era 90-an ditandai dengan komoditas udang windu menjadi primadona ekspor yang menyumbang 15% dari total ekspor non-migas. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.